time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsiana Yuni dengan NIM 31221037. Baik, di sini saya akan membuat video mata kuliah sastra bandingan. Baik, pertama-tama kita akan membahas perkembangan sastra yang ada di aliran Eropa dan Amerika. Nah, kita akan membahas pengertian sastra banding. Sastra banding merupakan studi yang membandingkan suatu karya sastra dari budaya, negara, ataupun periode perbedaan. Nah, bertujuan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan pengaruh antar tradisi sastra. Baik, selanjutnya kita akan membahas perkembangan sastra Eropa. Nah, yang pertama pada abad pertengahan, dia menghasilkan karya keagamaan dan kepahlawanan. Nah, selanjutnya ada Renaissance atau kebangkitan, biasa juga disebut humanisme atau sekestari. Nah, selanjutnya ada romantisme atau emosi, alam, dan individualisme. Dan selanjutnya ada realisme atau naturalisme, yaitu yang berbentuk gambaran atau suatu objektif realitas. Nah, selanjutnya ada modernisme atau eksperimen bentuk dan bahasa. Nah, sedangkan perkembangan sastra di Amerika, yang pertama ada era kolonial. Nah, tertulis, religius, dan bersejarah. Selanjutnya, romantisme Amerika, yaitu transcendentalisme atau Emerson Tolstoy. Dan selanjutnya ada realisme atau Mark Twain atau kritis terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya ada modernisme, yaitu eksperimen bentuk. Selanjutnya ada postmodernisme, yaitu pluralisme atau ironi, kejadian yang bersifat ironis. Nah, yang pertama ada perbandingan utamanya. Yang pertama ada Eropa, lebih tua, dipengaruhi sejarah panjang dan filsafat-filsafatnya. Sedangkan Amerika terkenal dengan identitas nasional baru. Nah, lebih bebas dan bereksperimental. Nah, yang ketiga ada Eropa. Dia bersifat kuat pada tradisi dan gaya klasik. Sedangkan Amerika fokus pada kebebasan individu dan realitas sosial yang ada di sekitaran Amerika. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa sastra Eropa dan Amerika berkembang berbeda namun saling mempengaruhi dalam perjalanan sastra yang ada di dunia. Sekian pembahasan video di materi yang pertama. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu metodologi sastra banding. Nah, di sini ada pun pengertian sastra banding. Nah, sastra banding adalah cabang ilmu sastra yang membandingkan karya sastra lintas budaya, bangsa, bahasa, atau periode. Nah, yang kedua, mengungkap hubungan atau pengaruh dan karakteristik unik karya sastra. Baik, adapun tujuan metodologi sastra banding yang pertama yaitu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan karya sastra. Yang kedua, menilai pengaruh antar tradisi sastra. Yang ketiga, memahami konteks budaya dan sejarah. Yang keempat, mengembangkan perspektif lintas negara. Selanjutnya ada pendekatan dalam sastra banding. Nah, yang pertama adalah pendekatan historis atau kultural, yaitu membandingkan berdasarkan konteks sejarah dan budaya. Nah, yang kedua ada pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang membandingkan tema tertentu dalam dua atau lebih
karya. Yang ketiga, ada pendekatan struktural, yaitu membandingkan gaya, alur, tokoh, atau teknik naratif. Nah, yang terakhir ada pendekatan intelektual, yaitu mengkaji hubungan antar teks. Selanjutnya, ada langkah-langkah penelitian sastra banding. Nah, yang pertama, kita harus menentukan objek atau karya yang akan dibandingkan terlebih dahulu sebelum kita memulai penelitian mengenai suatu sastra itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada menganalisis latar belakang budaya, sejarah, dan konsep suatu karya. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menganalisis latar belakang suatu budaya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sebelum kita melakukan suatu riset atau penelitian terhadap suatu budaya atau sejarah, nah kita harus membandingkan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada poin yang terakhir yang menarik, yaitu kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan temuan analisis yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa langkah penelitian sastra banding yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, adapun contoh penerapan dari perbandingan antara Indonesia dan Amerika, Amerika dan Eropa, dan sebagainya. Yang pertama itu kita bisa membandingkan tema kemerdekaan pada sastra Indonesia dan sastra Amerika. Yang dimana seperti kita ketahui di setiap sastra di antar negara itu berbeda-beda. Nah, itu dapat kita bandingkan dengan caranya kita mengambil satu tema, yaitu contohnya tema kemerdekaan. Selanjutnya kita analisis berdasarkan sastra Indonesia dan sastra Amerika. Selanjutnya ada analisis struktural novel Eropa versus novel Asia. Nah, tentunya di situ nanti akan ada perbedaan antara novel Eropa dan novel Asia. Nah, contoh yang ketiga, kajian intelektual antara puisi modern dan puisi klasik. Nah, semua contoh atau semua perbandingan yang akan kita lakukan tentunya nantinya akan ada hasil dari perbandingan itu sendiri. Itu adalah beberapa contoh penerapan yang bisa kita lakukan dalam dunia sastra. Nah, penutupnya atau kesimpulannya bahwa metodologi sastra banding membantu memahami keberagaman dan persinggungan sastra di dunia. Selanjutnya, memberikan sudut pandang yang luas terhadap perkembangan sastra lintas budaya, baik yang ada di Indonesia maupun di negara lainnya. Sekian pembahasan materi yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, metode penelitian sastra bandingan. Nah, pendahuluan yang pertama, kita akan membahas tentang sastra bandingan. Nah, apa sih sastra bandingan itu? Sastra bandingan merupakan kajian terhadap kesamaan dan perbedaan suatu karya sastra lintas bahasa, lintas budaya, atau periode. Nah, sastra bandingan juga disebut sebagai komparatif literatur. Nah, yaitu bertujuan untuk memahami hubungan intelektual, tema, gaya, dan konteks sosial budaya. Nah, penting untuk memperkaya wawasan, kritis, dan analisis terhadap karya sastra itu sendiri. Adapun tujuan penelitian sastra bandingan. Nah, yang pertama, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karya sastra dari dua atau lebih konteks. Selanjutnya, menganalisis pengaruh budaya, bahasa, dan sejarah terhadap karya sastra. Yang ketiga, menemukan tema universal atau unik yang muncul dalam berbagai karya sastra. Yang keempat, memberikan kontribusi pada kajian teori sastra lintas budaya. Nah, sastra bandingan sendiri juga memiliki jenis penelitian sastra bandingan. Yang pertama ada bandingan antar bahasa. Contohnya, kita bisa menggunakan
sastra dalam berbentuk novel, yaitu novel Indonesia versus novel Prancis. Nah, yang kedua, bandingan antar budaya. Contohnya, kita bisa membandingkan cerita rakyat di Kalimantan versus cerita rakyat yang ada di Eropa. Tentunya di situ kita akan mendapatkan hasil yang berbeda antara perbandingan dari cerita rakyat di Kalimantan dan cerita rakyat yang ada di Eropa. Nah, selanjutnya ada perbandingan antar generasi atau periode. Nah, contohnya sastra romantis versus sastra modern. Nah, di situ sudah jelas perbedaan ketika sudah kita lakukan sastra bandingan. Nah, selanjutnya ada bandingan antar karya penulis sama. Nah, contohnya karya A dan karya B dari pengarang yang sama, tetapi di setiap karya yang dibuat si pengarang akan berbeda cerita, alur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian itu sendiri seperti yang kita ketahui, di sini kita akan membahas pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif ini, sama halnya menekankan analisis mendalam terhadap teks sastra. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah langkah-langkah umumnya. Apa? Yang pertama, pemilihan karya sastra. Iya. Nah, yang kedua, penentuan fokus perbandingan. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, kita menentukan fokus perbandingan antar tema, tokoh, bahasa, nilai budaya, dan lain-lain. Nah, setelahnya, tahapan yang ketiga, pengumpulan data teks dan konteks. Nah, kita bisa mencari data atau literatur, kritik, atau sejarah dari sastra yang akan kita lakukan penelitian. Yang keempat, analisis data secara sistematis. Setelah kita mendapatkan data sudah terkumpul, selanjutnya kita melakukan analisis data secara sistematis. Nah, yang kelima, interpretasi, yaitu temuan atau simpulan yang telah kita dapatkan setelah kita menganalisis data secara sistematis. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka, yaitu mengumpulkan teks sastra, kritik sastra, dan teori pendukung. Selanjutnya yang kedua, dokumentasi. Seperti pada penelitian umumnya, menyiapkan kutipan, versi teks, dan catatan analisis. Yang ketiga ada wawancara atau diskusi. Nah, dengan ahli sastra ataupun penulis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Nah, analisis yang pertama ada analisis tematik, yaitu membandingkan tema dan pesan moral yang terkandung dalam karya sastra itu sendiri. Yang kedua, analisis struktural, yaitu membandingkan alur, tokoh, dan gaya bahasa dari si karya yang akan kita kaji. Nah, selanjutnya ada analisis kontekstual, yaitu membandingkan latar budaya, sosial, dan sejarah. Seperti halnya kita membandingkan karya sastra Indonesia dan karya sastra yang ada di Amerika. Nah, selanjutnya menggunakan tabel atau matriks, yaitu perbandingan untuk visualisasi data yang telah kita kumpulkan. Nah, tahapan berikutnya yang akan kita lakukan yaitu penyajian hasil. Yang pertama ada hasil yang sudah didapat atau disajikan dalam bentuk, yang pertama ada dalam bentuk narasi deskriptif. Yang kedua, tabel perbandingan. Yang ketiga, diagram atau grafik hubungan tema atau karya. Yang terakhir adalah simpulan. Dia menekankan perasaan, perbedaan, dan temuan penting dari perbandingan yang telah kita lakukan. Nah, kesimpulannya di sini, peneliti sastra, bandingan membantu memahami karya lintas budaya. Nah, memberikan wawasan kritis dan konteks yang lebih luas terhadap teks sastra. Selanjutnya, juga mendukung perkembangan teori sastra dan pendidikan sastra yang ada di Indonesia dan di negara manapun.
Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.